Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari yang baru kini Tuhan berikan. Sang mentari memancarkan sinar yang lembut nan cerah. Sinar yang membuat alam pun berseri. Sinar yang membuat umat manusia berucap syukur. Mari buka hati, lihat kebaikan Tuhan, beri diri dan muliakan namanya. Mari kita beribadah sebagai tanda kasih kita, merespon kebaikan Tuhan di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tema pada ibadah hari ini adalah bersama Tuhan ada damai sejahtera. Berdasarkan kitab Ulangan 9 pasal ayat 1 sampai dengan 3. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
nama Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5-6 mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Tuhan, kini kami mengaku kepadamu bahwa kami sering tidak setia, bahkan meninggalkan Engkau. Kami lebih memilih jalan kami sendiri, sehingga kami tidak dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu. Ampunilah dan perbaharuilah hidup kami, ya Tuhan, agar kami dapat terus hidup bersama-Mu. Tuhan Yesus, betapa
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Efesus 2, ayat 1-10, yang mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Nafiri Voice. Kaulah satu yang ku sembah, Tuhan yang selalu ku muliakan. Besar kuasa-Mu, besarlah pengasihan-Mu. Tuhan Kau tak pernah membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Engkau menyinari dengan terang-Mu yang mulia. Engkau menyertai di tiap jalan hidupku. Tuhan yang terbesar di atas segalanya, segala-galanya, Raja di atas segala raja. Kau yang menjamah hidupku, Satu yang ku sembah dan yang menolongku, Tuhan, perisaiku di dalam kehidupanku. Kau ku muliakan, kau ditinggikan, kau ditinggikan, kau ku muliakan, kau kumuliakan, kau ditinggikan.
membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Engkau menyinari dengan terang-Mu yang mulia. Engkau menyertai di tiap jalan hidupku. Kaulah Tuhan, Tuhan yang terbesar, di atas segalanya, melebihi segala-galanya, Raja, Raja dari raja, di atas segala raja. Kau yang menjamah hidupku, Satu yang ku sembah dan yang menolongku, Tuhan, perisaiku di dalam kehidupanku. Kau ku muliakan, Kau ditinggikan, Kau ku muliakan, Kau ditinggikan, Kau ku muliakan, Kau kemuliakan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ku muliakan, Kau kemuliakan, Kau ditinggikan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ini ya Allah. Oleh sebab itu, kini kami hendak membaca dan mendengarkannya. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab.
hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Ketika mempersiapkan renungan kita pada pagi hari ini, saya teringat akan sebuah cerita yang pernah saya baca. Cerita tersebut mengisahkan seorang ibu dan anaknya yang sangat suka makan ikan bawal goreng. Nah, kalau Bapak Ibu serta jemaat sekalian tahu, ikan bawal itu adalah ikan yang enak, tapi banyak durinya. Jadi kalau kita mau makan, kita harus berhati-hati akan duri-duri yang ada di dalam dirinya. Nah, biasanya kalau anaknya mau makan ikan bawal ini, ibunya itu mempersiapkan, ibunya itu sudah memisahkan duri-duri yang ada di ikan bawal ini sehingga anaknya tinggal makan saja. Tapi suatu ketika ternyata ibunya mau agar anaknya itu makan sendiri dan memisahkan duri-duri yang ada di dalam ikan bawal itu. Akhirnya ketika melihat bahwa ikannya masih utuh, anaknya kemudian bertanya kepada ibunya, "Ma, ini gimana makannya? Masih banyak duri-durinya. Aku nggak bisa makan nih," katanya. Lalu anak itu kemudian mengatakan, ya udahlah, mending aku nggak usah makan daripada nanti aku kena durinya. Nah, sang ibu yang melihat dan mendengar perkataan anaknya ini kemudian mengatakan, "Coba saja dulu, lihat dan coba, jangan langsung menyerah kayak gitu. Coba perhatikan, kira-kira dibandingkan dengan durinya, banyakan mana sama dagingnya?" Kemudian anaknya menjawab, "Sebenarnya sih lebih banyakan dagingnya." Terus mamanya menjawab lagi, "Ya sudah, coba saja kamu pisahkan antara duri dan daging dari ikan tersebut, lalu kamu makan." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya yang hendak kita lihat dari cerita tersebut? Kita melihat bahwa ternyata anak kecil ini lebih fokus pada duri-duri yang ada di dalam ikan itu dibandingkan dengan daging yang enak yang ada. Sehingga dia ketika diperhadapkan dengan ikan yang masih utuh, dia kemudian menyerah dan mengatakan, mending gak usah makan daripada harus bersusah-susah memisahkan duri dan juga dagingnya. Tapi sang ibu menyemangati dia dan menyuruhnya untuk mencoba supaya dia memisahkan antara duri dan juga daging yang ada di dalam ikan tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita melihat bahwa cerita ini sederhana, tapi di dalamnya kita bisa belajar bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kita mungkin seperti anak kecil tersebut. Kita seringkali fokus terhadap pergumulan, terhadap masalah, dibandingkan dengan kenyataan-kenyataan lain yang mungkin lebih enak untuk kita nikmati. Namun pada hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita harus menghadapi kenyataan di tengah dunia ini. Kita melihat bahwa ternyata memang ketika kita hidup, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, bahkan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi melalui perikop ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menghadapi tantangan dan pergumulan itu melalui kisah bangsa Israel yang hendak memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jemaat Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang peringatan yang disampaikan oleh Musa untuk bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian.
Di dalam peringatan itu, Musa menyampaikan bahwa ketika hendak memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel akan menemukan tantangan yang sangat berat. Itulah yang kita lihat di dalam ayat 1 dan kedua yang dikatakan dalam bacaan kita pada hari ini. Di sana dikatakan bahwa ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, ia akan bertemu dengan bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih kuat, yaitu bangsa Enak. Bahkan dikatakan di sana bahwa bangsa Enak adalah bangsa yang terkenal dengan kekuatannya dan tidak tertandingi. Tentu kalau kita mungkin mendengar hal itu sebelum kita bepergian, kita sudah mendengar hal-hal yang tidak baik, ada rasa pesimis di dalam kehidupan kita. Tetapi di ayatnya yang ketiga, Musa mengatakan bahwa ternyata janji Allah akan penyertaannya akan nyata bagi bangsa Israel. Sehingga walaupun ada tantangan besar di depan sana yang harus mereka hadapi, bangsa Enak yang tidak terkalahkan, tapi ada janji penyertaan Allah. Bahwa Allah akan menyertai mereka, sehingga mereka dapat memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Inilah janji penyertaan yang Musa kembali ingatkan bagi bangsa Israel. Bahwa ternyata walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang harus mereka hadapi di depan sana, janji penyertaan Tuhan nyata. Nah, hal ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa ternyata satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang telah Tuhan rencanakan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka dapat tergenapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari cerita ini, mereka adalah generasi kedua dari bangsa Israel. Generasi kedualah yang dapat masuk ke tanah perjanjian, sedangkan generasi pertama tidak dapat masuk. Mengapa? Karena generasi yang pertama, mereka berpaling dari Allah dan meninggalkan Allah. Oleh karena itu, di ayatnya yang ketiga ini Musa hendak mengingatkan, tetaplah berpegang pada janji Allah. Tetaplah andalkan Tuhan dan jangan andalkan kekuatan dirimu sendiri. Karena Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati engkau ketika engkau terus mengandalkan dan mempercayai janjinya yang nyata di dalam kehidupanmu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kisah bangsa Israel ini ketika mereka harus menghadapi tantangan yang besar, inilah yang menjadi contoh bagi kita ketika kita menghadapi kehidupan kita di saat ini. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menghadapi persoalan ataupun pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Entah itu mungkin kita ada yang bergumul karena sakit penyakit yang kita derita. Atau mungkin kita bergumul dengan sekolah kita bagi anak-anak yang masih muda. Kita bergumul dengan kehidupan ekonomi. Kita bergumul karena hubungan kita yang tidak baik dengan keluarga atau dengan saudara kita. Atau banyak lagi pergumulan yang kita hadapi. Bahkan saat ini, kita, bangsa Indonesia, bahkan dunia, sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 yang ternyata banyak memakan korban, banyak membuat orang takut dan gelisah, banyak membuat orang harus kehilangan pekerjaan. Ini adalah sebuah tantangan dan pergumulan yang kita hadapi bersama saat ini. Bagaimana kita menghadapinya? Belajar dari bangsa Israel, dan ceritanya pada hari ini kita diingatkan bahwa seberat apapun tantangan di dalam kehidupan kita, apapun itu, kita harus tetap ingat
bahwa janji Tuhan nyata di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang beriman. Jemaat Tuhan, melalui perikop kita pada hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kita jangan pernah takut untuk menghadapi permasalahan hidup kita. Sebesar apapun, sekuat apapun, jangan pernah fokus terhadap masalah dan pergumulannya. Tetapi mari kita lihat hal lain. Mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dan tantangan tersebut. Hal kedua yang menjadi peringatan bagi kita adalah bahwa ternyata Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dan itu mengukuhkan, dan itu menopang kita untuk menjalankan kehidupan kita. Sehingga kita terus berpengharapan, sehingga kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah mari kita terus andalkan Tuhan. Kita terus hidup di dalam Tuhan, sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita saat ini hendak kembali di dalam kehidupan kita, dengan seluruh pergumulan yang kita hadapi, tetap andalkan Tuhan. Tetap ingat akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Di hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan karena melaluinya kami kembali diingatkan bahwa sebagai umat percaya yang telah menerima janji penyertaan Tuhan, kami tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seberat apapun, sekuat apapun, sebesar apapun tantangan yang hadir di depan kami, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami percaya bahwa pertolongan-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, di hari ini kami hendak berdoa dan menaikkan seluruh permohonan kami kepadamu. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah kami di dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan yang kami lakukan. Tuhan, berkati setiap kegiatan. Tuhan, berkati setiap program. Tuhan, berkati setiap pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan, sehingga gereja-gereja-Mu boleh menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB dan juga GPIB Maranatha Denpasar, dengan setiap pelayan yang ada di dalamnya. Tuhan, berkati kami. Kami berdoa untuk para pendeta, kami berdoa untuk para penatua diaken, pengurus pelkat dan komisi, pemandu lagu, pemain musik, pelayan multimedia, karyawan kantor, bahkan setiap orang yang Tuhan panggil dan tempatkan untuk menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah GPIB Maranatha Denpasar ini. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, sukacita dan bahagia, terlebih lagi kerendahan hati dan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka boleh benar-benar memberikan diri mereka Tuhan, untuk melayani Engkau dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Sertai setiap langkah kehidupan mereka secara khusus pelayanan yang mereka lakukan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan pada akhirnya boleh menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, berkati setiap keluarga yang mendukung, anugerahkan mereka kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga melalui setiap topangan dan dukungan para pelayan-Mu tetap bersukacita untuk melayani Engkau. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga hendak berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GPIB Maranatha Denpasar ini. Mereka yang saat ini beribadah di rumah-rumah, Tuhan berkati masing-masing pribadi dan keluarga. Karena pandemi ini Tuhan, kami tidak mampu untuk bersama-sama bersekutu. Tetapi kami yakin bahwa ketika kami beribadah saat ini di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir dan memberkati kami. Untuk itu Tuhan, berikanlah berkat-Mu, curahkanlah sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan banyak hal yang dapat membuat kami semakin kagum akan karya dan kebesaran-Mu. Tuhan, kami teringat untuk setiap jemaat yang saat ini bergumul karena berbagai hal permasalahan hidup yang mereka hadapi, dan juga karena sakit penyakit yang mereka alami. Topanglah mereka Tuhan, berikanlah kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan bagi mereka yang sakit. Karena kami percaya ketika pergumulan kami letakkan ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan dengan seluruh janji-Nya akan menyatakan pertolongan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga teringat untuk setiap jemaat yang bersukacita karena ulang tahun atau berbagai peristiwa yang membuat mereka bersukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita itu. Kiranya Tuhan tetap menyatakan dan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh semakin melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan dunia, yang tengah bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Tuhan memberkati setiap pemerintah, Tuhan memberkati setiap para penegak hukum, dan juga tim medis yang berjuang. Kiranya Tuhan juga memberkati masyarakat, sehingga kami dapat bekerja sama, kami dapat bersama-sama, saling mendukung, saling menopang, ketika kami harus bersama-sama berjuang melawan pandemi ini Tuhan. Untuk itu Tuhan senantiasa berikan kerendahan hati kepada setiap orang. Tuhan berkati, limpahkan kesehatan dan sukacita, sehingga pada akhirnya Tuhan dengan pertolongan-Mu kami boleh melewati pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah di mana kami berada saat ini, Denpasar dan juga sekitarnya. Hal yang sama juga kami mohonkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami yang ada di Denpasar ini bersama masyarakat di sekitar kami. Sehingga kami dapat hidup rukun, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan berbagai hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ada banyak hal yang tidak mampu kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui segalanya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pengucapan syukur, kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Nafiri Voice. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kemisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang hidupku, pelita hidupku. Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku.
yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kemisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus tanpa hidupku, pelita hidupku. Yesusmu tiada sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur dukalah aku. Aku cinta padamu, Padamu, oh Tuhan, aku rindu pelayan kasih-Mu. dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Jangan letakkan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, tak terhitung banyaknya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami pun tak mampu membalasnya. Namun, kini kami memberi dengan ketulusan hati sebagai tanda kesetiaan kami. Dalam Kristus Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak, Ibu, warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi 1. Saudara Victor Hendrik Lilo, anggota jemaat di sektor pelayanan Yordan, dengan Saudari Nikomang Depi Haryanti, anggota jemaat di sektor pelayanan Yordan, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, pukul 11.00 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 11.00 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Kedua, Saudara Alvando Jericho Kote, anggota jemaat di sektor pelayanan Betel, dengan Saudari Livi Ivone Leo, anggota jemaat di sektor pelayanan Betel, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, pukul 10.00 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, pukul 10.00 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada persoalan atau keberatan dari warga jemaat dan semua persyaratan lengkap. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, dimulai dari diri kita sendiri, wajib menggunakan masker bila berada di luar rumah, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan
Selamat memasuki minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bagaikan ikan yang tidak mampu hidup tanpa air, begitu adanya manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Untuk itu, jadikanlah Tuhan yang utama di dalam hidupmu dan berjalanlah bersamanya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.